perseroan ini berhasil mencetak kinerja yang cukup positif ya Pak ya di kuartal pertama di tahun 2025. Kita lihat ini ada pendapatan yang tumbuh 1,06%. Lalu juga labanya melesat 19% year on year. Boleh dijelaskan Pak mungkin sentimen-sentimen dan juga faktor-faktor apa saja yang dilakukan oleh perusahaan agar bisa mencapai angka tersebut? Ya. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang untuk yang di Q1 2025 ini kita produksi listrik lebih tinggi dibanding dengan Q1 2024. Jadi kenaikan produksi ini dikontribusi dari existing hydropower plant yang sudah ada. Dan kemudian juga di Q1 2025 ini satu unit power plant kita yang baru beroperasi di 2024 10 MW di tahun ini Q1 ini sudah full operasi. Jadi ada dua faktor. Faktor pertama kenaikan produksi dari existing hydropower plant, kemudian juga ada penambahan produksi dari new power plant. Dan ketiga adalah beban langsung terkontrol dan juga biaya operasional, operation maintenance kita juga terjaga. Dan kemudian juga masalah financial cost kita juga semua terjaga. Jadi faktor-faktor ini menyebabkan kenaikan laba bersih di Q1 2025. Baik Pak, lalu selanjutnya terkait dengan evaluasi kinerja perseroan di kuartal pertama di tahun 2025. Nah, apakah ini jika dilihat ya Pak ya, sudah sesuai dengan ekspektasi atau sudah sesuai dengan target-target yang ingin dicapai Pak? Iya, untuk kinerja Q1 2025 ini sudah sesuai ekspektasi. Karena kalau kita lihat produksi kita cukup stabil di 2025 ini. Jadi produksi-produksi yang sudah di existing project itu sesuai prediksi. Kemudian juga ada penambahan produksi baru. Kemudian kita juga ada satu unit PRTA atau hydro yang lagi konstruksi di Sulawesi, 10 MW juga. Dan setelah itu kita melihat bahwa bisnis model kita ini adalah jangka panjang. Dengan kontrak jual beli listrik antara 25 sampai 30 tahun. Dengan produksi listrik yang cukup stabil setiap tahunnya. Dan dengan ini menghasilkan penghasilan dan cash flow yang cukup stabil. Jadi boleh dikatakan ini cukup defensif, sektor yang cukup defensif. Baik, artinya begitu banyak yang dilakukan oleh perusahaan ya agar tetap bisa menciptakan pertumbuhan yang cukup positif ya Pak ya di tengah situasi yang cukup menantang saat ini. Baik, beban langsung perseroan ini kalau dilihat Pak turun ya Pak ya. Ini sebetulnya efisiensi apa yang dilakukan? Artinya langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh perusahaan Pak selama beberapa waktu belakangan? Jadi memang kita melakukan efisiensi di biaya beban langsung dalam arti mengontrol biaya konstruksi. Kemudian juga mengontrol biaya operation and maintenance dan juga mengontrol financial expenses. Nah, untuk Q1 2025 ini boleh dikatakan disebabkan karena bahwa revenue construction turun, tapi beban langsung turun lebih besar. Jadi ini menyebabkan suatu kontribusi di gross profit itu. Baik, lalu selanjutnya Pak, prospek investasi di sektor EBT ya Pak ya di era Trump ini Anda melihatnya seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat juga kita sama-sama kan pernah mendengarkan bahwa Trump ini justru sempat memberikan pernyataan terkait dengan drill baby drill nih Pak. Ini kan sebetulnya arahnya agak bertolak belakang ya dengan rencana untuk net zero emission bahkan gitu ya. Nah, Anda melihatnya sebetulnya seperti apa sih Pak arah kebijakan ini mungkin akan mempengaruhi ya Pak bagaimana persepsi bukan hanya investor ya Pak ya, tapi juga mungkin bagaimana dunia melihat arah nanti dari kebijakan Trump ini. Jadi betul, jadi di bawah pemerintahan Trump saat ini terjadi perubahan signifikan. Jadi di mana pemerintahan Trump kembali memprioritaskan fosil energi dibandingkan dengan EBT. Dan tentunya ini menghadirkan suatu kompleksitas dan tantangan tersendiri bagi stakeholder, termasuk pemain fosil dan EBT di Amerika sendiri. Dan secara global tentunya ini juga akan menghadirkan tantangan tersendiri. Karena kalau kita lihat bahwa Amerika sendiri merupakan penghasil utama emisi CO2. Dengan kembali menfokuskan di di fosil energi, kita berpandangan bahwa ini akan memperkuat ketahanan energi Amerika dan juga akan menciptakan lapangan kerja di sektor tradisional seperti oil and gas dan batu bara. Dan dia akan mendukung pusat data center maupun AI di Amerika. Itu adalah pandangan Trump itu. Makanya Trump kembali fokus kepada EBT, fosil energy.
Tapi konsekuensinya adalah dengan penarikan diri Amerika dari Paris Accord, ini tentu akan membuat inisiatif seperti Paris Accord, kemudian climate change action itu akan sedikit terganggu karena seperti kita tahu Amerika penghasil emisi nomor 2 di dunia. Baik, tapi Anda sendiri melihatnya dengan apa yang disampaikan oleh Trump ini untuk khususnya di Indonesia sendiri, apakah ini juga memberikan pengaruh, Pak? Artinya bagaimana keputusan investor begitu, dan juga mungkin pengaruhnya ke perusahaan ini seperti apa, Pak? Boleh dikatakan dampaknya tidak cukup kecil dan dampak sangat kecil. Karena kita lihat bahwa setiap negara di dunia ini mempunyai kebijakan energi yang berbeda-beda dengan kepentingan dan interest yang berbeda-beda. Indonesia kita lihat dengan pemerintahan Presiden Prabowo sangat agresif untuk mengembangkan EBT. Jadi tentunya berbeda dengan Amerika. Boleh katakan impact terhadap Indonesia itu kecil. Baik, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan apa yang ada. Karena kalau kita lihat, kita kan selalu melihat begitu ya, bagaimana keputusan-keputusan di Amerika Serikat ini ternyata memang memberikan pengaruh ya, bukan hanya mungkin ke tanah air tapi juga perdagangan secara global. Betul. Dan juga mungkin ini juga bagaimana bisa memberikan dampak kepada investor-investor melihat ya, keputusan-keputusan mereka untuk berinvestasi, mungkin khususnya di sektor energi baru terbarukan, mungkin bisa saja mereka mungkin pikir-pikir ulang, oh ternyata di fosil akan lebih menarik lagi nanti ke depannya. Apakah Anda juga sepakat dengan pandangan ini? Bisa juga. Karena kalau kita lihat memang ada sedikit pengaruh. Karena kita lihat just energy transition. Dalam arti memang kemarin kita ada program untuk pensiun dini, PRT Petrolama. Tentunya kan bantuan pemerintah atau bantuan dari internasional termasuk Amerika gitu. Kalau dengan menarik diri dari program-program ini tentunya akan sedikit terganggu just energy transition gitu. Baik, Pak. Kita melihat ke sana. Baik, lalu selanjutnya Pak, ini kalau kita lihat Kementerian SDM juga menyampaikan sampai dengan tahun 2024 nih Pak, ini ya, kalau kapasitas EBT terpasang ini baru mencapai kurang dari 1%. Nah, Anda melihatnya sebetulnya tantangan yang dihadapi Pak begitu ya oleh mungkin industri atau juga di sektor energi, khususnya mungkin energi baru terbarukan, ini seperti apa sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi? Kan ini sebetulnya terus didorong ya Pak ya untuk penggunaan energi bersih nih. Tapi kenyataannya memang kita butuh waktu. Mungkin bukan hanya soal bermigrasinya Pak ya, tapi juga mungkin dari sisi pendanaan. Tapi sebetulnya tantangan yang dihadapi saat ini itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi tantangannya mungkin ada berapa yang mungkin kita bisa identifikasi ya. Ya pertama adalah butuh konsistensi regulasi dan sinkronisasi regulasi dengan penerapan. Satu. Yang kedua adalah keekonomian project atau bankability. Dan ketiga adalah mismatch antara supply and demand. Dalam arti satu daerah mungkin mempunyai potensi EBT yang besar, tapi tidak ada pusat beban atau kecil pusat bebannya gitu. Nah kemudian yang keempat adalah PKDN, kesehatan menjadi satu masalah. Kemudian juga adalah proses procurement atau pelelangan EBT perlu percepatan. Dan yang keenam adalah bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang terdiri dari kepulauan-kepulauan ya. Jadi dengan adanya kepulauan-kepulauan ini menjadi tantangan dan kompleksitas sendiri bagi PLN untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan pada umumnya, khususnya EBT. Jadi itu bisa mendatangkan pulau ke pulau kan, untuk penyaluran agak sedikit sulit. Baik. Dan kemudian juga kita lihat dari segi lahan, masalah lahan juga jadi satu masalah juga. Penyediaan lahan. Dan terakhir yang paling penting adalah komitmen pemerintah dalam transisi energi dan pencapaian net zero emission. Baik,